Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis, jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang selalu stay di rumah untuk belajar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini sebelum membahas materinya, Bu Nurul ingin mengingatkan kepada anak-anak ibu yang ada di rumah, jangan lupa ya diisi agenda mutabaahnya, jangan tinggal sholat fardunya, begitupun dengan sholat sunnahnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Nurul akan membahas materi jaringan otot. Melanjutkan yang kemarin, kalau kemarin kita sudah bahas jaringan ikat, kita lanjut ke jaringan otot. Kira-kira sebelum Bu Nurul jelaskan, ada yang tahu nggak nih apa sih jaringan otot itu sendiri? Ada yang tahu? Nah iya, tepat sekali. Jadi jaringan otot merupakan salah satu jaringan yang terdapat pada tubuh hewan dan juga manusia, yang mana jaringan otot bisa disebut juga sebagai alat gerak aktif. Karena apa? Karena otot yang melekat pada rangka itu bisa membuat anggota tubuh kita ini bisa bergerak. Kemudian yang perlu kalian ketahui, jadi jaringan otot ini bukan hanya terdapat pada rangka saja, tetapi juga ada pada organ-organ tubuh bagian dalam kita. Nah, si jaringan otot yang tadi bisa membuat rangka kita itu bergerak, itu bekerjanya secara kontraksi dan juga relaksasi. Nah, untuk membahas mekanisme geraknya, nanti masuk ke materi sistem gerak ya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu susunan dari jaringan otot itu sendiri. Jaringan otot itu tersusun dari sel-sel atau serat-serat yang bergabung menjadi berkas-berkas. Nah, sel otot itu punya yang namanya membran plasma, disebutnya sarkolema, kemudian mengandung yang namanya sitoplasma yang disebut dengan sarkoplasma. Serat pada jaringan otot itu disebutnya miofibril. Nah, miofibril itu punya bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan miofilamen. Miofilamen yang tebal itu mengandung yang namanya miosin. Sedangkan miofilamen yang tipis itu mengandung yang namanya aktin. Nah, si aktin dan si miosin inilah yang membuat si otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi. Nah, tadi kan kita bahas miofibril tuh. Miofibril itu punya yang namanya pita gelap dan pita terang, yang mana pita gelap dan pita terang tersebut disebut dengan sarkomer. Nah, di sini Ibu cantumkan ya gambarnya, bisa kalian lihat. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas klasifikasi dari jaringan otot itu sendiri. Jadi jaringan otot itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Ya, ada jaringan otot polos, kemudian ada otot rangka atau otot lurik, dan yang terakhir ada otot jantung. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, baik, yang pertama ada otot polos. Otot polos dilihat pada gambar nih. Dia bentuknya gelendong, jadi ujungnya itu runcing, kemudian bagian tengahnya itu lebih lebar. Nah, untuk jumlah selnya itu dalam setiap selnya hanya terdapat satu inti sel yang mana berbentuk oval. Nah, letaknya di tengah-tengah selnya itu sendiri. Jadi untuk otot polos ini tidak ada yang namanya pita gelap dan terang, makanya disebutnya otot polos. Nah, jadi si otot polos itu merupakan sel involunter atau otot tak sadar. Jadi dalam melakukan pergerakan dia itu tidak harus menuruti perintah. Nah, si otot polos ini sistem kerjanya, aktivitasnya itu lambat, tetapi dia bisa berkontraksi dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk terdapatnya itu di mana sih otot polos itu? Ada pada organ-organ bagian dalam kita seperti saluran pencernaan, kemudian ada dinding pembuluh darah, kemudian ada saluran pernafasan, ada pembuluh limfa, kemudian ada kandung kemih, ada di iris mata, dan masih banyak yang lainnya.
Lanjut yuk, untuk yang kedua kita akan bahas tentang otot rangka atau otot lurik. Nah, si otot rangka ini kenapa disebut otot rangka sih? Karena dia melekat pada rangka tubuh kita. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, otot rangka itu dikenal sebagai daging. Nah, untuk bentuk selnya si otot rangka itu sendiri, dia bentuknya silindris kemudian memanjang. Untuk jumlah inti selnya, dia berjumlah banyak dengan bentuk yang lonjong. Nah, terdapatnya itu pada bagian tepi selnya. Kalau tadi si otot polos kan di tengah-tengah tuh, untuk otot rangka dia terdapat di bagian tepi selnya. Dilihat pada gambar ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar nih, jadi si otot rangka ini punya bagian gelap dan terang. Iya, ada miofibrilnya. Makanya nama lainnya selain otot rangka, dia disebut juga otot lurik karena bentuknya gambarnya lurik-lurik gitu. Nah, untuk pergerakannya si otot rangka ini dia disebut juga sebagai sel volunteer atau otot sadar. Jadi pergerakannya dipengaruhi oleh saraf sadar. Nah, dia tuh kontraksinya cepat sehingga menyebabkan otot rangka ini dalam bekerja itu dia mudah mengalami yang namanya kelelahan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang otot jantung. Nah, otot jantung dari namanya tentunya letaknya di jantung. Si otot jantung ini memiliki kesamaan dengan otot polos dan juga sekaligus dengan otot rangka. Yang pertama nih dari bentuknya, kalau dilihat pada gambar, jadi di otot jantung ini ada lurik-luriknya. Bentuknya juga silindris, cuman yang membedakan dengan otot rangka, dia itu memiliki percabangan, jadi ada yang bercabang 2 atau lebih. Kemudian dilihat dari jumlah inti selnya. Jumlah inti selnya itu sama dengan otot polos, jadi inti selnya berjumlah 1 dan letaknya itu di tengah-tengah. Kemudian untuk pergerakannya sendiri, jadi si otot jantung ini dia sama dengan otot polos, yaitu dia merupakan sel involunteer atau bekerjanya secara tidak sadar. Kontraksinya juga, kalau untuk kontraksi dia bekerjanya lebih kuat, tetapi dia tidak seperti otot rangka yang mudah lelah. Si otot jantung ini dia tidak mudah lelah. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang jaringan ototnya. Jadi untuk anak-anak ibu yang berada di rumah, silahkan difahami materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Kalian harus bisa membedakan ciri antara otot polos, kemudian otot jantung, dan otot rangkanya ya. Karena biasanya materi untuk jaringan otot ini sering keluar pada soal-soal sampai di kelas 3 nih, di ujian ini sering keluar gitu. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Pesan Bu Nurul, tetap semangat belajarnya meskipun kita belum bisa tatap muka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Bu Nurul.